Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang i'jaz Al-Qur'an. Salah satu materi dari ulumul Quran, ilmu Al-Quran, atau juga ulumul tafsir, ilmu tentang tafsir, yaitu tentang i'jazul Quran, yaitu kemukjizatan Al-Quranul Karim. Di dalam membahas i'jaz Al-Quran, maka yang pertama nanti kita akan membahas tentang ta'rif, definisi, baik ta'rif lugawi maupun ta'rif istilahi, ya, baik itu ta'rif dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dan yang kedua kita akan membahas nanti tentang wujuhul i'jaz, aspek kemukjizatan Al-Quran. Jadi apa saja aspek-aspek, segi-segi apa saja Al-Quran itu memiliki nilai atau kekuatan untuk melemahkan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang ta'rif i'jazil Quran, definisi kemukjizatan Al-Quran. Tentu dari kata i'jazul Quran ada dua kata penting, yaitu pertama i'jaz, yang kedua Al-Quran itu sendiri. Maka kita pisah dulu apa itu makna al-i'jaz. Al-i'jaz lugatan, secara bahasa kata al-i'jaz itu adalah masdar dari fi'il madhi a'jaza. Yani al-i'jaz lugatan min a'jaza. Fahuwa isbatul ajzi ay ad-da'fu wal qusuru an fi'li syai'. Dalam bahasa Arabnya seperti ini. Jadi i'jaz itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jaz. Ya. Apa artinya? Fahuwa isbatul ajzi, menetapkan kelemahan. Jadi sesuatu yang mu'jiz dia akan menetapkan lemahnya lawan, ya, lemahnya orang yang menantang. Maka al-i'jaz wa isbatul ajzi, menetapkan kelemahan. Apa itu kelemahan? Ai ad-dha'fu, ya, kelemahan, wal qusuru, dan ketidakmampuan, an fi'li syai'i, untuk melakukan sesuatu. Itu yang namanya al-ajzu. Maka ada doa Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi memohon perlindungan kepada dari al-ajzi, sikap sifat lemah, wal kasal, dan pemalas. Jadi ketidakmampuan. Ya, sederhananya ya, i'jaz itu adalah menetapkan ketidakmampuan seseorang. Maka dari kata al-i'jaz muncul istilah mu'jizat. Ya, sesuatu yang melemahkan. Ya. Ini secara bahasa mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan. Tapi secara istilah, dalam istilah agama, ya, mukjizat ini terkait dengan kenabian. Maka oleh para ulama didefinisikan bahwa mukjizat adalah amrun khariqun lil adati, perkara yang melawan kebiasaan, perkara yang di luar kebiasaan. Khariqun lil 'adah, maqrunun bit tahaddi, yang terkait dengan tantangan. Salimun minal mu'aradati, dia selamat dari penentangan, maksudnya menang dalam tantangan itu. Yudhiruhullahu, Allah tampakkan ala yadi rusulihi,
di tangan para rasul atau utusan Allah. Jadi ini definisi yang jami' mani', yang sudah melingkupi apa itu yang harus masuk dalam definisi ini dan juga mengeluarkan apa yang tidak termasuk dari definisi ini. Jadi mukjizat itu ada beberapa hal. Pertama, mukjizat itu amrun khariqun lil adah. Yang namanya mukjizat itu pasti perkaranya itu di luar kebiasaan. Apa yang dimaksud dengan di luar kebiasaan? Di luar kebiasaan adalah di luar hukum normalnya yang dikenal oleh manusia. Sehingga mukjizat ini, suatu mukjizat pasti perkara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena di luar hukum sebab akibat. Jadi mukjizat itu pasti tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, tongkat berubah menjadi ular itu nggak bisa dilakukan oleh manusia. Ini mukjizat. Nah nanti mungkin ada yang bantah, kalau tukang sihir, nah itu hakikatnya nanti beda. Akan berbeda antara mukjizat dan sihir. Ya, jadi ini mukjizat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Allah yang mampu. Maka disebut khariqul lil adah. Maqrunun bit tahaddi. Yang kedua terkait dengan tantangan. Namanya mukjizat itu pasti terkait dengan tantangan di mana ada seseorang, ya seseorang itu adalah utusan Allah yang menyampaikan kepada manusia bahwa dia adalah utusan Allah, lalu mendapat tantangan dari penentangnya. Ya. Jadi ini mukjizat itu datang untuk melawan tantangan itu, membuktikan bahwa pengakuan nubuwah atau kenabian itu atau risalah itu adalah benar. Maka setiap mukjizat itu makrunun bit tahaddi. Yang berikutnya salimun minal mu'aradati. Setiap mukjizat pasti selamat dari penentangan tersebut. Artinya pemenang. Jadi nggak ada ceritanya mukjizat itu kalah. Nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya seorang nabi kemudian kalah. Ya, pasti menang. Semua nabi pasti menang. Yudhiruhullahu, Allah tampakkan ala yadi rusulihi. Ini yang keempat, bahwa mukjizat itu Allah tampakkan di tangan para utusan Allah. Jadi hanya diberikan oleh Allah kepada utusan-utusan Allah, yaitu para rasul dan para nabi. Ini dari pengertian mukjizat. Dari kata mukjizat ini muncul ini i'jaz Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran itu adalah memiliki nilai kekuatan melemahkan. Maka istilah Al-Qur'anu al-mu'jizu, Quran yang melemahkan, memiliki kekuatan melemahkan. Ya, Quran itu Al-Quran tahadda al-khalq. Quran itu menantang makhluk ayyatu bimislihi, untuk membuat seperti Al-Quran. Fa'ajazu. Maka semua makhluk gak ada yang mampu. Bahkan dulu orang Arab, ya, kaum yang paling fasih dalam bahasa Arab, mereka juga tidak mampu. Pada awalnya Al-Quran menantang ya orang Arab untuk membuat utuh seperti Al-Quran. Lalu ayat berikutnya turun, Allah menantang mereka membuat 10 surat saja. Bi asyi suwarin misli, 10 surat seperti Al-Quran. Lalu juga turun lagi, suruh membuat 1 surat saja seperti Al-Quran, dan tidak ada yang bisa membuat 1 surat yang menandingi Al-Quran. Seperti apa Al-Quran itu kok nggak bisa ditandingi? Nanti di aspek atau wujuhul i'jaz. Ya. Nah, sekarang kita pada pembahasan kedua tentang wujuhu i'jazil Qur'ani. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Ya.
Para ulama sebetulnya mengkaji dan menghasilkan banyak aspek. Ya, ada yang sampai 10 bahkan belasan. Tapi kita akan sajikan sini beberapa aspek yang bisa mudah dipahami dari aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah al-i'jaz al-bayani atau al-i'jaz al-lugawi. Yang pertama dikenal dengan istilah kemukjizatan Al-Quran dari segi lugawi, dari segi bahasa, ya, atau al-i'jaz al-bayan dari segi bagaimana Quran itu menjelaskan. Nah, di al-i'jaz al-bayani ini yaitu al-i'jaz min haisu fasahati lugatil Quran. Yaitu i'jaz dari segi kefasihan bahasa Al-Quran. Wa balaghatihi wa uslubihi, dan dari segi balaghahnya, keindahannya. Wa uslubi, dan dari segi gaya bahasanya yang berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Sehingga yang terkait dengan fasah, ya, kalam fasih dalam istilah ilmu ma'ani, dalam istilah ilmu ma'ani namanya fasih. Fasahah itu adalah ketika suatu kalam, suatu bahasa itu mudah diucapkan, mudah dimengerti, fasih. Tapi kalau istilahnya pating pecotot itu enggak fasih. Dan Quran itu tidak ada istilah kata, kalimat atau jumlah yang di dalamnya tidak fasih. Yang pertama. Yang kedua, segi balaghah, keindahan bahasanya luar biasa. Bagaimana Quran mengandung amsal, permisalan. Quran mengandung perumpamaan, tasbih, penyerupaan dan sebagainya. Ini tingkat balaghahnya sangat luar biasa. Dan uslub-uslubnya, gaya bahasanya. Maka ahli sastra Arab pun membuat satu karya sastra yang menyamai keindahan Al-Quran itu tidak bisa. Dari dulu sampai sekarang. Dan nggak ada yang mengklaim bisa. Ya. Kalau zaman dulu ada yang mencoba membuat tapi jauh kalah. Konon Musailamah Al-Kadzab misalnya. Ya, membuat tiruan surah Al-Fil wa ma huwal fil. Gajah, apa itu gajah? Lahu jismun kabir. Ya, dia memiliki tubuh yang besar, wa udunun kabir, dan telinga yang lebar, wa khurtumun tawil, dan belalai yang panjang. Ini enggak ada, jauh dengan kalau dibandingkan dengan surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini namanya i'jaz lugawi atau al-i'jaz al-bayani. Kemudian yang kedua, al-i'jaz al-ilmi, kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmiah. Apa ini maksud? Ya. Bahwasanya Al-Quran itu al-ijaz min haitsu isyaratil Quran, yaitu ijaz dari segi bahwa Al-Quran itu mengandung isyarat ilal ulumi. Isyarat terkait dengan ilmu pengetahuan, wal ma'arifi, sains, wal ma'arif, dan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Allati asbataha, yang mana ilmu pengetahuan ini, sains ini ditetapkan, diakui kebenarannya, iktisyaful ulumil hadisati, oleh penemuan ilmu-ilmu modern. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, mulai dari penciptaan alam semesta, adanya teori Big Bang itu, sekarang yang diakui teori dentuman besar, itu di Quran sudah disebutkan bahwa dulu langit dan bumi itu ratqan, dulu bersatu padu, lalu Allah pisah keduanya.
Belum lagi kalau bicara tentang embriologi, tentang embrio manusia makhluk hidup, bahwa segala yang hidup berasal dari air, itu terbukti. Ya. Kemudian fase-fase penciptaan manusia secara detail, dari fase nutfah, fase alaqah, kemudian fase mudghah dan seterusnya. Itu Quran yang menjelaskan. Sebelum ada penemuan tentang embriologi seperti itu. Dan dulu ada yang menarik bahwa misalnya mudghah itu seperti lintah. Ya, seperti lintah. Maaf, ini bukannya yang alaqah. Alaqah itu seperti lintah, yang alaqah. Apakah embrio manusia pada fase itu seperti lintah? Ternyata setelah dilihat dengan mikroskop, ya diperbesar, ternyata betul. Termasuk mudghah. Mudghah itu kan kunyahan. Apakah bentuknya seperti mudghah? Ternyata betul seperti kunyahan. Bentuk ketika berada fase mudghah dan seterusnya. Kemudian juga misalnya was-sama'i wat-tariq, demi langit dan bintang yang bersinar terang. Kalau diterjemahkan adalah aslinya at-tariq, itu adalah yang menotok pintu, ya. Jadi ada bintang yang notok pintu, mengetuk-ngetuk pintu. Nah, ini dulu sebelum ada ilmu pengetahuan mengungkapkan itu, ya susah menjelaskannya. Tapi ternyata betul, ternyata ditemukan dalam pengetahuan abad 21 itu, abad 21 ini, bahwa ada bintang yang mengeluarkan suara seperti orang menotok pintu. Dok, 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 dok. Itu dikenal sekarang dengan istilah bintang pulsar. Nah, ini adalah ilmu pengetahuan, ya, yang disebutkan dalam Quran, dan ternyata semua sesuai dengan pengetahuan atau penemuan sains modern. Ini namanya al-i'jaz al-ilmi, i'jaz dari segi ilmiah. Kemudian yang ketiga, al-i'jaz al-ghaibi. Aspek ketiga dari i'jaz Al-Quran adalah i'jaz dalam aspek pemberitaan gaib. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu banyak menjelaskan berita-berita gaib. Berita gaib itu, ya, ada yang gaib di masa lalu dan sekarang sudah terungkap. Ada yang gaibnya di masa kini masih gaib, belum terungkap, suatu saat terungkap. Dan ada gaib yang masa akan datang dan tidak akan terungkap kecuali ketika sudah sampai, yaitu di akhirat. Seperti surga, neraka, itu masa datang. Tapi ada yang gaibnya masa lalu. Dulu gaib. Misal, di Quran ada pemberitaan tentang kekalahan Romawi dari Persia. Gulibatir Rum. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Mereka setelah kalah akan menang. Itu zaman turunnya ayat itu masih gaib. Berita bahwa Romawi akan menang itu gaib. Ya. Oleh karena itu para kafir Quraisy itu mencemooh ayat itu. Karena nggak mungkin orang Romawi menang. Tapi 7 tahun kemudian terbukti bahwa Romawi kemudian perang kembali dengan Persia dan Romawi menang. Kemudian zaman itu juga ada, misalnya ada ayat tabat yada abi lahab ma agna anhu ma kasab dan seterusnya, yang intinya Abu Lahab itu oleh Quran dipastikan dia akan masuk neraka. Padahal itu belum terjadi, Abu Lahab belum mati. Ya. Padahal banyak musuh-musuh Islam yang kemudian taubat dan dijamin masuk surga, seperti Umar bin Khattab. Ini Abu Lahab langsung dinyatakan dia masuk neraka. Dan setelah Abu Lahab mati, terbukti berita Quran, Abu Lahab tidak bertobat. Abu Lahab mati dalam keadaan kufur. Maka ini disebut al-i'jaz al-ghaibi. Kemudian yang
4, al-i'jaz at-tasyri'i, i'jaz dari segi syariat. Ya, dari segi syariat. Syariat itu apa? Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Allah, itu namanya syariat. Syariat itu aslinya jalan, ya. Syariat itu adalah jalan yang harus ditempuh oleh orang beriman. Aturan-aturan itu terkait dengan hubungan dengan Allah, hubungan sama manusia, dan hubungan dengan makhluk lain, itu namanya syariat. Lah, i'jaz at-tasyri'i yang dimaksud adalah bahwa Al-Quran ja'a haitsu anna Al-Quran ja'a bi syari'atin, datang membawa syariat shalihatin di kulli zamanin wa makanin, yang sesuai cocok untuk setiap tempat dan untuk setiap waktu, zaman, dan setiap tempat. Karena Quran itu turun di akhir zaman dan nabinya nabi akhir zaman, tidak akan ada nabi lagi setelah itu, maka syariatnya oleh Allah disiapkan agar cocok untuk zaman ketika nabi ada, zaman sesudah nabi tidak ada, cocok di Arab, cocok di manapun, di Indonesia cocok, ya, di Amerika cocok, dan seterusnya. Ya. Kalau yang nggak mengatakan nggak cocok, itu kan orang tidak beriman. Ya. Tapi ketika diterapkan semuanya cocok. Salihah likulli zaman wa makan. Ini namanya i'jaz at-tasyri'i. Dan yang terakhir, al-i'jaz al-adadi. Ini i'jaz terkait dengan statistik. Adat itu jumlah. Jadi atau istilahkan juga al-i'jaz ar-raqmi. I'jaz terkait dengan bilangan Quran. Ini al-i'jaz alladhi yata'allaku adalah i'jaz yang berkaitan bi kalimatil Quran, dengan kalimat kata dalam Al-Quran, kata-kata dalam Quran, min tawazuniha, dari segi apa? Keserasiannya, keseimbangannya. Al-adadi, dari segi jumlah. Jadi ya, bisa dicontoh ini. Ya, banyak dalam Quran itu. Ya, ini satu contoh. Ya, misalnya ad-dunya itu di dalam Quran diulang 115 kali. Dan al-akhirah, ya, opposite-nya, lawannya, itu juga sama diulang 115 kali. Ini adalah al-i'jaz al-adadi. Al-hayah, hidup, diulang 145. Demikian juga lawannya al-maut, itu juga 145. As-salihat itu 167. As-sayyi'at lawannya keburukan itu 167, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Ya. Jadi banyak lapat-lapat di dalam Al-Quran yang menunjukkan keseimbangan yang luar biasa. Bahkan ada angka 19 yang diambil dari Bismillahirrahmanirrahim, itu ternyata bilangan 19 itu bilangan kunci. Ternyata banyak hal di dalam Al-Quran yang bisa dibagi dengan 19. Ya. Jadi misalnya jumlah lafaz Allah dalam Quran, atau jumlah huruf tertentu di dalam surat tertentu yang diawali dengan misalnya huruf mutaqatiyah. Ya. Itu bisa habis dibagi 19. Ini suatu rahasia dari segi bilangan. Ya, statistik Al-Quran. Maka itulah disebut dengan al-i'jaz al-adadi. Ya. Ini ya, kajian kita tentang i'jazul Quran. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk memahami ilmu-ilmu Allah dan menambah keyakinan kita kepada ajaran Allah yang hak, yang benar. Cukup sekian. Sampai jumpa di kajian-kajian lainnya tentang materi-materi ilmu Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.